Bajingan apa? Punya nyali untuk keluar. Feng Tianxing tidak berbicara, lalu menuangkan segelas anggur. Dalam sekejap, iblis muncul di depan Feng Tianxing dengan sayap terbuka lebar dan wajah penuh amarah. Nah, apakah kamu melakukan sesuatu di sini? Feng Tianxing tersenyum santai, meletakkan gelas anggur di tangannya, dan menginstruksikan pihak yang boros. Pergi dan tutup pintunya. Si Du langsung bangun, tidak hanya menutup pintu, tapi juga berdiri di depan pintu, siap menghalangi orang lain masuk kapan saja. Reaksi seperti itu membuat Demon Rache semakin arogan, dan langsung masuk ke kamar dan meraih dada Feng Tianxing. Bocah busuk, berani melemparku. Apakah kamu tahu siapa aku? Sangat sombong. Feng Tianxing tidak peduli. Menjangkau dan melepaskan tangan nakal dari tubuhnya, katanya dengan tenang. Tentu saja aku tahu kamu bawahan siapa, bawahan Herkonlem. Kalimat tenang ini langsung mengejutkan Demon Rache sedikit. Melihat Feng Tianxing penuh keraguan. Kamu juga bawahan Herkonlem? Kenapa aku belum melihatmu? Feng Tianxing terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ketika kota itu dijarah kemarin lusa, aku pergi melihatnya secara khusus, menunjukkan benang emas pada pakaian linen. Ini adalah kebiasaan unikmu, dan tidak umum di kota lain. Jadi saya memikirkannya saat itu. Saya pikir benda ini berguna, tetapi saya tidak menyangka akan digunakan secepat ini. Kata-kata Feng Tianxing membuat Demon Rache bingung. Dia tidak tahu siapa orang di depannya. Dia sedang berpikir tentang bagaimana mengeluarkan informasi penting dari mulutnya. Namun, ketika dia berbicara, Feng Tianxing telah mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Pria ini memang bawahan Herkonlem. Identitas inilah, yang berarti bahwa sebagian besar yang diinginkan Feng Tianxing dapat ditemukan di Demon Rache ini. Tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih lengan Demon Rache, Feng Tianxing berkata dengan ringan. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Inilah yang Herkonlem perintahkan untuk kusampaikan. Meskipun ras iblis memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tubuhnya menjadi rileks karena suatu alasan, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Saat racun yang dilepaskan oleh Feng Tianxing semakin banyak, kesadaran para iblis mulai menjadi kabur. Feng Tianxing memanfaatkan kesempatan ini. Teknik rahasia penghancuran jiwa, kesadaran secara paksa masuk, dan sebelum kesadaran iblis menghilang, semua ingatannya baru-baru ini digeledah. Saat mayat itu jatuh ke tanah, Feng Tianxing mengeluarkan racun dari cincin sumi, meneteskannya ke mayat di tanah, dan awan asap biru membubung. Tubuh ras iblis, yang dikenal karena keuletannya, juga sedikit terkorosi saat ini. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, tubuh itu menghilang tanpa bekas. Feng Tianxing mengibaskan asap hijau terakhir, lalu bangkit. Perjalanan yang berlebihan untuk membayar. Memang ada banyak informasi di benak ras iblis ini. Namun sayangnya, kesadaran Feng Tianxing kini dibatasi oleh tubuh fisiknya, dan banyak informasi yang terlewatkan. Tetapi informasi terpenting masih mendapatkan satu atau dua. Dalam ingatan para iblis, Feng Tianxing melihat tempat di mana mereka mendiskusikan tindakan balasan hari ini. Alasan utamanya adalah kesadaran terbatas. Jika tidak akan menjadi masalah untuk menghilangkan semua ingatan iblis ini. Feng Tianxing menghela nafas dan mulai mencari di kota secara langsung. Seingat saya, ada halaman di tempat musyawarah, dan ada 2 pasang pohon di halaman. Menurut fitur ini, tidak sulit untuk menemukan lokasinya. Saat meninggalkan restoran, Feng Tianxing mengganti pakaiannya lagi, dan sisik di tubuhnya juga dicat dengan lapisan warna gelap, sehingga jarak antara Feng Tianxing dan iblis lainnya semakin kecil. Setelah berkeliling di seluruh kota, Feng Tianxing tidak dapat menemukan pohon dengan simbol khusus, dan alisnya berkerut. Mungkinkah kamu tidak berada di kota ini? Saat pikiran itu muncul, Feng Tianxing langsung menyapa Sedu. Apakah ada peta? Ambilkan aku salinannya. Herkonlem baru saja mengeluarkan perintah pengejaran dan bersandar di halaman dengan ekspresi puas. Wanita iblis di sampingnya dengan hati-hati melayani, karena takut melakukan kesalahan. Kenikmatan yang begitu nyaman jauh dari ucapan bahwa dia mengancam akan membalaskan dendam Herkonstein. Orang luar mengira dia mencoba membalas dendam, tetapi sebenarnya dia hanya mencoba merebut kekuasaan. Orang-orang di tingkat pemilik kota, apakah itu sumber daya di tangan mereka atau jumlah bawahan mereka, berada di luar imajinasi iblis sipil manapun. Anda tidak perlu mewarisi semuanya. Anda hanya perlu sebagian kecil saja untuk mendukung kemakmuran Herkonlem dalam hidup ini. Tentu bukan harta yang diwariskan secara langsung, tetapi harta yang diwariskan seluruhnya. Herkonlem adalah bagian yang mengelola industri, tetapi sekarang dia tiba-tiba kehilangan batasan di kepalanya. Sebaliknya, sumber daya dan kekuatannya telah meroket. Ini masih dengan premis bahwa kota akan jatuh dan industri akan terpengaruh. Jika bukan karena kota tersapu, Herkonlem yakin kekayaan bersihnya bisa meroket puluhan kali lipat. Ini adalah kontribusinya pada kota dan kepentingan yang dieksploitasi. Sekarang kepentingan kembali ke tangannya. Hal pertama yang dipikirkan Herkonlem bukanlah balas dendam, tetapi memenangkan bawahannya dan menstabilkan industri yang ada.
Secara komparatif, adalah yang paling aman untuk memenangkan iblis yang ingin membalas dendam. Setelah tindakan bijaksana ini, dia akan dapat bertahan hidup kembali dalam malapetaka ini dengan menempatkan rakyatnya sendiri di bawah sistem yang ada. Adapun perintah pembunuhan Feng Tianxing, itu hanyalah sarana baginya untuk memenangkan hati orang. Jenderal Lime, tolong kembali ke kamar untuk istirahat. Saya sudah mendapatkan informasinya. Feng Tianxing dan bawahannya mulai mencari perintah pengejaran. Jika mereka menemukan kepala kita, bawahan dapat yakin bahwa saya bukan lawannya. Hek Chonlim tertawa, mengambil segenggam buah kering dan melemparkannya ke bawahannya. Makan dan nikmati. Tempat ini disiapkan dengan hati-hati olehku. Selama Feng Tianxing tidak dapat meminjam lebih dari 20.000 orang dari Sera, tidak mungkin dia menemukan keberadaanku. Jangan bilang tempat ini populer. Bahkan jika ayahku mencarinya saat itu, dia tidak menemukannya. Ketika 2000 setan dikirim, mereka tidak tahu lokasiku, dan itu adalah kamu dan aku yang tahu lokasi persisnya. Jadi, kamu bisa tinggal di sini dengan ketenangan pikiran, dan ketika pusat perhatian dari perintah pengejaran ini berlalu, kamu akan mendapatkan kemuliaan dan kekayaanmu. Meski sang bawahan ragu, dia tetap memilih untuk mempercayai kata-kata Herkonheim. Lagi pula, tempat ini memang aman. Saat itu, ayah Hek Chonlim curiga bahwa dia telah mencuri barang-barang itu, dan mencari di daerah itu sejauh ribuan mil, tetapi dia tidak dapat menemukan halamannya. Jenderal Lime, saya sebenarnya tidak mengerti satu hal dengan baik. Mengapa Feng Tianxing memiliki reaksi yang begitu besar kali ini? Menurut kesimpulan awal kami, Feng Tianxing paling banyak bersembunyi di Kamp Besar Sera dan tidak menunjukkan wajahnya. Bahkan jika anak ini memiliki kekuatan, dia tidak akan sebesar itu, kan? Berani datang ke pintu dengan seorang pelayan,